Bogor, Jawa Barat, sekitaran tahun 2019. Ketika semuanya masih baik-baik saja sebelum pandemi melanda, tidak pernah terlintas akan ada fenomena luar biasa yang kelak akan berdampak luas terhadap kehidupan di dunia. Ya, kala itu, aku masih nyaman dengan pekerjaanku, pekerjaan yang sejalan dengan hobiku. Perkenalkan, namaku Aldi. Aku berdomisili di Bogor Utara hingga saat ini. Perkenankanlah aku untuk berbagi sedikit kisah yang telah berhasil merubah cara pandangku selama ini terhadap kedua orang tuaku sendiri. Sejak kecil, aku dibesarkan di lingkungan yang kolot, konvensional, yang apa-apa selalu saja dikaitkan dengan hal-hal berbau klinik ataupun mistis. Dulu, aku percaya-percaya saja dengan setiap ucapan warga sekitar. Salah satunya adalah yang melarang anak kecil keluar rumah saat menjelang maghrib. Alasannya cukup lucu, katanya takut dibawa kabur makhluk halus. Benarkah? Namun seiring dengan berjalannya waktu dan merambahnya pergaulanku ke ibu kota, bertemu dengan orang-orang dengan pemikiran maju yang selalu mengedepankan logika, alhasil aku lebih percaya dengan hal-hal yang nyata. Tahayul? Mitos. Aku menyikapinya cukup dengan tersenyum geli saja. Bahkan pernah suatu ketika aku sampai berstatement keras bahwa orang-orang tua zaman dulu rata-rata adalah pembual karena mereka secara bergenerasi selalu saja menyebarkan kebohongan tersebut dengan alasan pamali. Satu jawaban yang hingga saat itu tidak bisa diterima olehku. Mereka tidak pernah bisa menjawab atau memberiku alasan yang make sense, sehingga suatu ketika tibalah masanya di mana aku harus menarik kembali penilaianku tadi setelah sang waktu sudi mempertemukanku dengan kejadian yang memang tidak bisa dicerna logika. Di sore hari itu, aku mulai bergegas pulang setelah 1 jam yang lalu menghabiskan waktu di rumah salah seorang murid. Ya, Selasa dan Kamis sore memang menjadi rutinitasku untuk mengajar musik secara privat. Selasa untuk gitar dan Kamis untuk keyboard. Kebetulan hari itu hari Kamis. Suasananya mulai teduh dengan sedikit mendung. Jarum jam di lenganku pun menunjukkan waktu di pukul 5:30 sore. Kayaknya bakal maghrib di jalan lagi, gerutuku dalam hati sambil mengikat tali sepatuku. Setelah berpamitan dengan orang tua murid, aku pun segera berjalan sebentar menuju ke jalan raya untuk menunggu kedatangan bus yang mengarah ke terminal Bogor. Beruntung, saat itu aku cukup menunggu sekitar 10 menitan saja. Dari arah Parung, bus yang aku tunggu akhirnya menampakkan wujud lengkap bersama kernetnya yang bergelantungan di pintu belakang. Bus putih yang aku tumpangi awalnya berjalan terlalu santai, sampai diriku pun menjadi kesal karena khawatir kemalaman sampai di rumah. Dan syukurlah, sekitar 300 meter di belakang sana terlihat bus lain dengan trayek yang sama tengah terjebak kemacetan di lampu merah persimpangan. Sadar akan ada saingannya, si kernet pun segera memerintahkan sang supir untuk segera menancap gas. Alhasil, supir bus usang tersebut mulai memamerkan keahlian dalam menyalip beberapa kendaraan yang ada di depannya. Hingga pukul 6:15, akhirnya bus tadi pun menurunkan aku tepat di depan gapura perumahan. "Mang, kiri mang," teriakku. Dari situ aku masih harus berjalan kaki sekitar 1,5 kilometer untuk sampai ke rumah. Sebetulnya ada angkot yang melewati depan gang rumahku, namun aku lebih memilih berjalan kaki karena kala itu aku sangat rindu suasana menjelang petang di sepanjang jalan komplek perumahan. Jalur tersebut merupakan jalur penuh kenangan manakala aku masih duduk di bangku sekolah dasar dan juga ketika SMA. Jalanan bertahtakan aspal dengan pemandangan sungai Ciliwung yang meliuk-liuk di sebelah kirinya membuat jalur ini menjadi jalur alternatif bagi mereka yang sedang malas berjumpa padatnya kendaraan di jalan raya. Memang, aliran sungai Purba tersebut sudah tidak lagi sederas dulu. Semakin kemari semakin surut saja debit airnya. Tapi meskipun demikian, gemericik air di beberapa bagian jeramnya
tetap mampu menghipnotis siapapun yang tengah melepas kepenatan di tepiannya. Terdengar lantunan zikir dan doa dari corong pengeras suara di sebuah masjid yang mengisi keheningan senja itu. Beberapa jamaah sholat maghrib pun sudah ada yang lebih dulu kembali ke rumahnya. Sisanya masih khusyuk berdoa di dalam rumah ibadah tersebut. Awalnya aku ingin mampir sebentar ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Namun urung aku lakukan. Ya, aku memutuskan untuk lanjut memacu langkah menuju ke rumah agar bisa sesegera mungkin mandi sebelum melaksanakan sholat. Keadaan di depan masjid kala itu cukup terang karena terpapar cahaya dari beberapa lampu penerangan jalan. Area di depan masjid juga terlihat tidak terlalu ramai oleh orang-orang yang berlalu lalang. Meskipun demikian, semuanya pun masih tampak normal-normal saja hingga akhirnya aku pun melangkah semakin jauh dari masjid. Aku terus melangkahkan kaki dengan kepala menunduk, memperhatikan jalan beraspal, khawatir kalau ada bagian jalan yang permukaannya berlubang ataupun tidak rata. Nah, sekitar 300 meter selepas masjid tadi, aku pun mulai berjalan dengan pandangan lurus ke depan. Di situ, aku mulai sadar sebab jika diperhatikan tampak ada yang aneh dari sini. Ya, keadaan jalan terlihat berbeda dari beberapa waktu sebelumnya. Cahaya lampu-lampu penerangan jalan tampak lebih sendu, meninggalkan kesan muram temaram akibat terhalang oleh batang juga dedaunan mahoni dan juga angsana. Jalanan jadi betul-betul lenggang, tak lagi aku jumpai orang-orang ataupun kendaraan yang berlalu di permukaan aspalnya. Dan lebih anehnya lagi, suara lantunan doa yang sebelumnya lantang berkumandang melalui corong toa masjid kini tak lagi terdengar. Aneh, padahal jaraknya belum begitu jauh, pikirku saat itu. Keadaan di sebelah kiriku terlihat gelap gulita. Ya, di sebelah situ memang terdapat aliran sungai Ciliwung yang permukaan airnya tak pernah tersentuh oleh cahaya lampu penerangan jalan. Dulu, di sebelah kiri jalan tadi banyak sekali ditumbuhi pohon bambu. Barulah di awal tahun 2000, pihak keamanan sekitar mulai membabat habis semak belukar dan juga pohon-pohon bambu tersebut dengan alasan keindahan. Sebenarnya, ada alasan non-logis yang dijadikan dasar dibersihkan area yang dipenuhi rumpun bambu tersebut. Namun, demi kenyamanan para penghuni komplek, maka pihak keamanan setempat sepakat untuk menggunakan diksi keindahan. Kembali ke kisahku. Selepas melewati masjid, aku pun tidak paham kenapa justru hawanya malah menjadi berbeda bila dibandingkan dengan beberapa saat sebelumnya. Sekarang, kondisi jadi terkesan mencekam hingga membuat bulu kuduku meremang. Padahal sudah berkali-kali aku melalui jalan ini di jam yang sama pula dan semuanya berjalan lancar-lancar saja. Tidak pernah kujumpai hal-hal yang terlihat aneh, tapi aku berusaha untuk tetap tenang dan berpikir positif. Mungkin saja warga perumahan sini sedang malas untuk keluar rumah. Pikirku berusaha untuk menenangkan hati. Sunyinya kondisi jalanan saat itu, ditambah lagi dengan temaramnya sinar lampu penerangan dan juga lampu-lampu rumah warga akibat terpapar selimut kabut yang mendadak datang dari arah depan, membuat nyaliku perlahan menjadi mulai ciut. Kabut tersebut sangat misterius. Saat itu, aku tidak merasa kalau kehadiran kabut tipis itu terjadi secara natural. Sekali lagi, aku mencoba berusaha untuk menangkap lantunan doa dan juga zikir dari corong pengeras suara masjid. Namun, tetap nihil. Jangankan lantunan doa, gemericik air dan derasnya jeram Ciliwung yang jelas-jelas berada di sisi kiri jalan pun tidak bisa tertangkap oleh indera pendengaranku. Udara seakan tak lagi berperan dalam menghantarkan suara. Aku seolah seperti sedang memasuki dimensi lain. Ada apa ini? Tanyaku sekali lagi. Sesekali aku menoleh ke belakang, berharap kalau ada orang ataupun kendaraan yang searah denganku. Tapi nihil. Jalanan tetap dikuasai oleh kesunyian berbalut kabut tipis yang melayang tenang. Apalah daya, diriku pun kembali melangkahkan kaki ke arah depan dengan perasaan yang berkecamuk. Belum pernah digelayuti perasaan janggal seperti kali ini, pikirku. Dan baru saja melangkah beberapa meter, sepasang mata ini menangkap adanya pergerakan seseorang dari arah depan yang tengah menuju kemari. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Akhirnya ada orang yang lewat.
Seketika hatiku girang bukan kepalang karena siapapun orangnya, yang jelas kehadirannya turut berkontribusi mengurangi rasa ketakutanku kala itu. Saat itu juga, aku pun mencoba memperhatikan sosok tadi yang jaraknya masih sekitar 60 meter di depan dan sedang berjalan ke arahku. Kedua bola mataku mulai menelisik tajam ke sosok yang wujudnya masih berupa siluet akibat belum terkena pendaran cahaya lampu penerangan. Hingga jaraknya hanya sekitar 15 meteran lagi di saat cahaya lampu taman di salah satu rumah warga mulai bisa menjamah orang tadi. Sepasang mataku mulai bisa menangkap rupa tersebut meski dengan cahaya remang yang seadanya. Kala itu orang tersebut memakai topi sehingga wajahnya pun tidak terlalu terlihat dengan jelas. Dia juga mengenakan kaos oblong, celana pendek tanpa mengenakan alas kaki. Perawakannya sama seperti diriku, tidak gemuk dan juga tidak terlalu kurus. Bahkan dia memiliki tinggi tubuh yang sama juga. Rasa ingin tahu mencuat karena orang-orang dengan outfit semacam itu biasanya adalah orang asli kampung sini dan rata-rata berdomisili di luar komplek perumahan. Jelas berbeda dengan para penghuni perumahan yang pada umumnya berpenampilan lebih rapi. Aku pun menjadi semakin penasaran dengan sosok tadi. Kupercepat langkah agar bisa berpapasan dengannya. Siapa tahu aku mengenalnya. Lumrah rasanya bila diriku berpikir demikian karena sebagian besar masa-masa kecilku kuhabiskan di sekitaran sini. Dulu, seusai pulang sekolah, biasanya aku tidak langsung pulang ke rumah. Kali Ciliwung di tahun 90-an airnya belum kotor seperti sekarang. Debit airnya pun masih berlimpah, sehingga kerap kali menjadi wahana bermain favorit bagiku dan juga teman-teman sekolah. Ya, masa kecil orang-orang zaman dulu rasanya jauh lebih indah dan lebih berkesan karena belum terjajah oleh daya pikat gadget maupun internet seperti saat ini. Nah, karena sering bermain ke daerah itu pula, maka wajar rasanya bila aku menjadi kenal beberapa warga sekitar. Kembali ke alur cerita. Hingga akhirnya aku pun mulai berpapasan dengan sosok tadi. Rasa penasaran yang belum lama begitu menggebuk kini malah berbalik memudar. Apes dan sialnya seseorang memang tidak bisa diperkirakan dan terelakkan. Tinggal menunggu saja tanggal mainnya dan sepertinya hari itu menjadi salah satu hari yang paling apes bagi diriku. Ya, mataku terbelalak, jantungku tak berhenti berdegup sedemikian kencang. Sial memang, ketika cahaya lampu berhasil menyingkap wajah itu, aku pun baru sadar jika sosok itu tidak memiliki sepasang bola mata, tidak memiliki batang hidung, dan yang lebih menyeramkan lagi, ia tidak memiliki bibir. Alhasil, deretan gigi dan gusinya bisa jelas terekspos oleh pandanganku. Dan yang lebih membuatku semakin bergidik adalah satu kenyataan kalau sekujur tubuh sosok misterius tadi, dari mulai wajah, lengan, hingga kakinya yang begitu hitam legam bagaikan jelaga, lebih tepatnya seperti tubuh orang yang sudah hangus terbakar. Sadar penampilannya menjadi perhatian, sosok menyeramkan tadi malah menoleh ke wajahku dan secara spontan aku segera menunduk. Rasa ngeri mulai menguasai jagat pikiranku. Namun demikian, aku masih bisa melangkahkan kaki walau mulai terasa lemas dan gemetar. Astagfirullah, makhluk apa barusan? Batinku dalam hati namun masih penuh dengan rasa ngeri dan juga tanda tanya. Langkah kakiku terhenti. Di tengah rasa takut kembali, logika menguasai. Alam pikirku seolah enggan menerima realita bahwa aku baru saja menemui hal yang selama ini menurutku hanyalah omong kosong semata. Ya, sulit bagiku untuk tergesa-gesa menyimpulkan kalau yang baru saja aku temui barusan adalah sebangsa demit ataupun memedi. Akhirnya, untuk memastikan apakah sosok tadi manusia atau bukan, maka aku pun segera memberanikan diri untuk menoleh ke arah belakang dan anehnya, kala aku menengok ke belakang, saat itu di pandanganku tak nampak siapapun juga. Hanya ada jalanan yang sepi berhiaskan cahaya redup lampu-lampu taman dari beberapa rumah warga. Bulu kuduku meremang hebat. Tak habis pikir, padahal belum ada 5 detik dari saat aku berpapasan dengan sosok tadi, makhluk itu sudah menghilang begitu saja bagai ditelan bumi. Aku terpaku di tepi jalan, membisu. Tatapanku kosong namun dengan benak yang terus berkecamuk. Entah sudah berapa lama aku mematung hingga akhirnya sayup-sayup kedua telinga ini pun bisa mendengar kembali gemericik air sungai dan kumandang sholawat di masjid. Semakin lama,
Semakin jelas suara-suara tersebut dan, "Woi, diem aja. Buruan pulang bang, bentar lagi hujan," ujar seseorang yang seketika saja muncul di belakangku. Aku pun sangat terkejut karena tiba-tiba ada orang yang menegur sambil menggoncang-goncangkan bahuku. Jujur, saat itu aku masih ketakutan gara-gara kehadiran makhluk tadi. Sekarang, ditambah lagi ada yang kembali membuatku terkejut. Dengan perasaan was-was, perlahan aku pun menoleh ke arah sumber suara tadi dan syukur alhamdulillah. Ternyata orang tersebut adalah Didin, adik dari teman SD-ku. Allahu Akbar. Dari tadi tanyain malah diem aja. Ada apaan sih? Kembali Didin bertanya penuh rasa heran lantaran aku masih saja terdiam tanpa sepatah kata pun. Din, dari kapan lu ada di sini? Balasku terbata. Mendengar itu Didin nampak terlihat heran dengan pertanyaanku. Lah, abang gimana sih? Saya itu dari tadi udah di sini. Saya panggil-panggil abang tapi abangnya diem aja, nggak nyaut-nyaut timpalnya. Hah? Lu manggil-manggilku, Din? Kapan? Astagfirullah. Abang ini lagi linglung apa gimana sih? 4 kali bang saya manggilin tapi malah dicuekin, ungkap Didin menjelaskan semua. Aku terdiam seketika. Ada perasaan tidak yakin dengan ucapan Didin barusan. Kalau memang benar lelaki itu memanggil hingga 4 kali, pastinya aku akan mendengar. Dengan nafas sedikit terengah, aku pun menjelaskan bila aku tidak bertemu siapapun di situ termasuk mobil ataupun motor yang lewat. Dan oleh sebab itu aku pun menjadi sedikit bingung bagaimana Didin bisa tiba-tiba muncul di hadapanku. Lelaki itu tak segera menimpali, perlahan ia mengamati ekspresi wajahku yang mungkin dilihatnya tampak sangat kacau. Abang sebenarnya kenapa sih? Tanyanya sopan. Sepertinya ia mulai curiga sehingga timbul rasa ingin tahu tentang apa yang baru saja menimpaku. Awalnya aku tidak mau menceritakan karena khawatir dianggapnya sedang halu ataupun membual. Namun karena Didin terus merayu, akhirnya aku pun membuka suara. Didin terlebih dahulu menyodorkan sebungkus rokok yang hanya tinggal beberapa batang saja. "Nih bang, hisap dulu sebatang biar ceritanya lebih rileks, lebih santai," ucapnya seraya tersenyum. Mendapati hal itu, aku pun segera mengambil sebatang dan segera saja kusulut rokok tersebut, menghisapnya dalam-dalam lalu mengepulkan asapnya ke udara. Aku pun memang merasa sedikit lebih tenang. Beberapa saat kemudian, aku pun mulai bercerita tentang apa yang baru saja aku alami di tempat itu. Sepanjang aku mengisahkan, Didin tampak tenang mendengarkan. Ia tak berusaha menyela maupun membantah. Hingga di penghujung cerita, air muka Didin masih menunjukkan ekspresi yang datar-datar saja. "Menurut abang, yang barusan itu sosok apa?" tanya Didin. "Ya, aku nggak tahu, Din. Kalau menurut lu gimana?" Aku pun balik bertanya. "Itu makhluk halus bang," jawab singkat tapi tegas. "Yakin kalau itu makhluk halus?" "Abang ini gimana sih? Lucu banget dah," balas Didin sambil tertawa kecil. Mendapati hal itu aku pun langsung menyipitkan mata, agak tersinggung manakala ia menyebutku lucu. Namun tak lama kemudian Didin melanjutkan ucapannya. "Logikanya gini dah bang, mana ada manusia yang nggak punya mata, bisa jalan normal. Terus apa ada orang yang wujudnya angus kayak yang baru aja bang lihat? Nggak punya batang hidung, nggak punya bibir. Serem banget kan bang? Itu pasti setan, yakin saya," tambahnya. Aku pun diam mengiyakan meskipun tanpa kata-kata maupun anggukan. "Lagian abang juga salah sih," timpal Didin tiba-tiba. Kembali di sini aku mengerjitkan dahi, tak paham maksud ia menyalahkanku. Namun beberapa saat kemudian Didin melanjutkan ucapannya. "Udah tahu maghrib, kenapa abang masih juga maksain jalan? Harusnya abang berhenti dulu di masjid, sholat maghrib dulu, jelasnya." "Apa hubungannya, Din?" Sanggaku lagi mempertanyakan kalimat barusan. "Gini bang, aduh maaf nih, bukannya mau ngajarin. Tapi setahu saya, maghrib itu adalah waktunya pergantian dari terang ke gelap. Nah, di saat itu juga bakalan ada gerbang-gerbang alam lain yang bakalan terbuka. Itu sebabnya bang, orang tua zaman dulu sering banget ngelarang anak-anaknya untuk keluar rumah pada saat maghrib. Soalnya di saat itu tuh banyak makhluk-makhluk halus bakal mulain aktivitasnya," jelas Didin sambil beberapa kali menghisap rokoknya. "Nah, kalau barusan abang bilang nggak ketemu siapa-siapa, malahan juga nggak mendengar suara apapun,
Kayaknya sih abang nih sempat masuk portal gaib tuh, tambahnya lagi. Saat itu aku tidak berkomentar apa-apa sebab kalau memang beberapa waktu lalu itu aku sempat memasuki dimensi lain, aku pun hanya bisa bersyukur dalam hati karena sudah bisa kembali lagi ke alam nyata. Kalau menurut saya nih bang ya, lain kali kalau abang kena maghrib pas lagi di tengah jalan, mendingan abang berhenti dulu, sholat dulu deh, ujar Didin sedikit menasehati. Aku pun lalu mengangguk dengan kalimat yang satu ini. Ya, memang akulah yang salah karena lebih mementingkan ego untuk sesegera mungkin sampai ke rumah, padahal sudah jelas jika waktu sholat maghrib terlalu singkat dibandingkan dengan waktu sholat yang lain. Tenang aja bang, bukan cuma abang kok yang pernah ngalamin hal yang kayak gitu. Rata-rata warga di sini juga pernah ngalamin kejadian janggal kayak gitu. Yang penting sekarang kemanapun tujuannya jangan lupa bang, awali dengan doa. Tambah Didin. Singkat cerita, Didin pun lalu berpamit diri. Aku pun juga tak perlu merasa khawatir lagi karena memang keadaannya sudah kembali seperti sedia kala. Tak ada lagi selimut kabut yang menghalau terangnya lampu penerangan jalan. Orang-orang dan kendaraan kembali terlihat berlalu lalang. Tak ada lagi rasa mencekam, tak ada lagi rasa takut yang menguasai meski pertemuanku dengan makhluk mengerikan tadi betul-betul membekas hingga saat ini. Waktu pun berlalu dari sejak kejadian itu. 2 bulan kemudian, aku pun kembali pulang dari rutinitas pekerjaanku. Tidak ada lagi perasaan was-was dan juga takut bertemu dengan makhluk gosong seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Dengan mantap, aku pun melewati lagi jalur di tepian Ciliwung tersebut. Kebetulan sekali hari itu sudah gelap karena 10 menit yang lalu azan maghrib baru saja berkumandang. Entah mengapa, lagi-lagi aku tidak menyempatkan diri meluangkan waktu ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Karena merasa yakin jika tidak akan ada kejadian apa-apa, aku pun memutuskan untuk terus melanjutkan perjalanan hingga sampai di rumah. Setibanya di beranda rumah, segera saja aku duduk di kursi usang yang menghadap ke arah kebun kosong milik uaku. Kondisi kebun itu gelap karena lampu teras belum dinyalakan oleh sang pemilik rumah. Setelah melepas sepasang sepatu, entahlah, aku urung masuk ke dalam rumah. Perjalanan sekitar 1,5 kilometer yang baru saja kutempuh dengan berjalan kaki membuat nafasku agak tersengal, dan itulah sebabnya aku lebih memilih melepas rasa lelah dan meluruskan kedua kaki terlebih dahulu di kursi tersebut. Sambil bersandar, aku di sini mulai memejamkan mata seraya mengatur nafas. Peluh masih mengucur deras membasahi kaus yang kukenakan. Saking nikmatnya terbuai desiran angin di beranda, hampir saja membuatku terlelap. Lalu, tiba-tiba aku teringat jika aku harus segera melaksanakan ibadah sholat maghrib. Dengan bergegas aku pun langsung terbangun. Keadaan di beranda rumah kala itu masih sama, gelap karena lampu teras belum dinyalakan. Hanya ada penerangan di depan rumah yang terbilang tidak begitu terang dan hening. Itulah yang pertama kali aku rasakan. Padahal di jam-jam seperti ini biasanya akan ada bocah-bocah yang sedang jalan beriringan untuk menuju majelis mengaji. Petang itu, tak ada satupun orang yang berlalu lalang di depan rumahku. Kok gak seperti biasanya ya? Pikirku saat itu dengan perasaan heran. Biasanya di majelis taklim tersebut setiap malam Jumat selalu diadakan pembacaan sholawat nariyah hingga menjelang azan isya. Para murid juga akan membawakan botol berisikan air mineral, lalu mereka akan meletakkan botol-botol tadi di tengah majelis sementara bacaan sholawat nariyah tadi dilantunkan berulang-ulang. Kok gak ada sama sekali anak-anak yang pergi ngaji seperti biasa? Kok gak kedengeran juga suara aktivitas orang yang sedang berada di majelis? Aneh, timpa aku lagi. Apa jangan-jangan hari ini pengajian libur? Sekali lagi aku bertanya sendiri, dan karena sudah merasa lelah dan memang kurang nyaman atas keadaan badan yang bersimbah peluh seperti itu, akhirnya aku pun memutuskan untuk beranjak ke dalam rumah untuk segera mandi. Namun baru saja aku bangkit dari tempat duduk, mendadak sepasang mata ini menangkap ada sesosok yang menyerupai Manula tengah berdiri di bawah tiang penerangan jalan yang hanya berjarak sekitar 6 meter saja dari tempat aku duduk. Awalnya aku pikir jika itu memang sosok orang tua bertubuh bungkuk yang sedang akan menuruni jalanan gang, namun aku menyaksikannya
Saat itu aku fokus menatap ke arahnya, curiga kalau dia punya maksud tidak baik di kampung ini. Bukannya tanpa alasan, aku berpikiran seperti itu. 3 kali sudah tetanggaku sepeda motornya nyaris digondol oleh pelaku kriminal, dan itu terjadi di jam-jam seperti ini. Di saat orang-orang tengah khusyuk melaksanakan ibadah sholat maghrib di musola, maka pelaku kriminal tadi biasanya akan menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Di situ yang awalnya aku menaruh curiga pada sosok tadi, kini kecurigaan itu justru berubah menjadi rasa ngeri. Bulu kuduku mendadak meremang. Semakin aku memperhatikan sosok misterius itu, semakin terasa panas di sekitaran tengkuk. Ya, aku masih ingat, sosok yang kini ada di depanku adalah sosok nenek-nenek tua dengan rambut panjang tak beraturan yang terurai hingga menutupi sebagian wajahnya, bahkan nyaris menutupi pakaiannya yang lusuh dan berwarna kelabu. Tubuh nenek itu membungkuk. Ia tampak berdiri saja di jalanan gang yang sedikit menanjak. Kecurigaanku kalau itu bukanlah manusia semakin menguat, manakala cahaya lampu jalan yang tepat berada di atasnya sama sekali tidak memberikan dampak apa-apa terhadapnya. Sosoknya yang misterius dan membawa aura negatif tetap tak tersentuh oleh pijar lampu, seolah ia adalah bayangan yang terlihat nyata namun mampu mengintimidasi siapapun yang memandangnya. Sekali lagi, aku betul-betul bisa merasakan sensasi bergidik yang amat hebat dan tengkuk yang kian memanas setiap kali aku mengamatinya secara mendalam. Ah, sial, mau apa makhluk itu muncul lagi? Umpatku dalam hati. Jujur, jantungku saat itu berdegup dengan kencang semenjak kehadirannya. Jelas, dia adalah sosok nenek tua yang secara tiba-tiba menampakkan wujudnya ketika aku baru saja terbangun dari tidur. Saat itu, tubuhku betul-betul terasa lumpuh, mulutku tak bisa berucap, jemari pun tak kuasa digerakkan ketika wajah mengerikannya menyeringai tepat di hadapanku. Dulu ayahku pernah berkisah, jika ada orang yang ditampakkan oleh sosok makhluk gaib dengan wujud yang mengerikan hingga membuat sekujur tubuh lemas, maka hal itulah yang kala itu terjadi pada diriku. Makhluk itu sekarang muncul lagi di depanku, namun kali ini terpaut jarak yang tidak begitu jauh, hanya terpisah oleh pagar rumah. Memang makhluk-makhluk dengan energi negatif semacam tadi hanya bisa beraktivitas di luar pagar rumahku saja, tidak pernah bisa masuk hingga ke dalam halaman. Aku pun lalu memberanikan diri untuk menatapnya, meskipun tiap kali aku melakukan tindakan itu maka sekujur tubuhku semakin terasa bergetar dan juga panas. Saat itu aku menyadari jika sosok bungkuk itu pun juga tengah memberikan perlawanan secara psikis dan serangan secara tak kasat mata, meski tubuhnya tetap bergeming seperti sedia kala. Hatiku mulai ciut. Makhluk ini tak juga menunjukkan tanda-tanda pergi, sedangkan tubuhku mulai terasa lemas. Aku pun teringat ucapan mendiang guru ngajiku dulu. Jangan pernah menunjukkan perasaan takut pada makhluk seperti jin ataupun siluman. Itu hanya akan membuat mereka semakin berada di atas angin. Lawan, bukan melawan secara fisik, namun tunjukkan kalau kita tidak takut oleh kehadiran mereka. Demikian pesan beliau. Teringat akan pesan tersebut, dengan segera aku pun mengumpulkan segenap keberanian yang tersisa dan aku pun mulai menyandarkan tubuhku pada sandaran kursi. Aku memutuskan untuk tidak beranjak dari tempat itu hingga makhluk sialan ini pergi. Aku berusaha tetap tenang, seolah yang ada di hadapanku ini bukanlah siapa-siapa. Jujur saja, menghimpun keberanian manakala tengah diteror oleh sosok seperti itu adalah suatu usaha yang sulit. Karena mereka, makhluk-makhluk astral itu jelas bisa mendeteksi mana orang yang benar-benar ketakutan dan mana orang yang berani. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, ucapku lantang walau hanya di dalam hati. La ilaha illallah. Berkali-kali aku ucapkan kalimat tersebut dengan penekanan yang amat tegas sambil menatap tajam ke arah makhluk astral berwujud nenek tua tadi. Sama sekali tak ada kata umpatan maupun kalimat kasar yang bertujuan untuk mengusirnya, karena bagaimanapun juga mereka tetap punya hak untuk berada di satu tempat. Dan itulah sebabnya aku hanya mengucapkan kalimat tadi berkali-kali sebagai penegasan kepadanya bahwa tiada Tuhan selain Allah, hanya Allah lah yang seharusnya kita takuti. Sosok itu seolah seperti paham. Kalimat yang puluhan kali terucap tampak membangkitkan moral dan keberanianku untuk terus melawan.
Dengan sorot mata yang juga dipenuhi amarah, akhirnya aku pun bisa menyaksikan makhluk astral itu secara perlahan mulai mundur. Semakin lama, tubuhnya mulai menjauhi cahaya penerangan hingga menghilang di penghujung gang yang sama sekali tidak terjamah cahaya. Alhamdulillah, ucapku sambil menghela nafas panjang. Ajaibnya, kini rasa panas yang menyerang tengkuk dan beberapa bagian tubuhku mendadak menghilang, dan bersamaan dengan itu pula suasana hening yang sebelumnya mendominasi kini tampak riuh oleh celoteria bocah-bocah yang terlihat tengah berjalan menuju ke majelis taklim. Tampak pula beberapa karyawan garmen yang baru pulang kerja dan akan kembali ke kamar kosnya. Selepas sholat Isya, aku pun terdiam sejenak di atas sajadah. Beberapa kejadian di luar nalar yang tempo hari dan yang baru saja aku alami tentunya terjadi bukan karena kebetulan, namun sudah pasti mengandung pembelajaran di dalamnya. Bila selama ini diriku selalu protes atas larangan orang-orang tua terdahulu agar jangan keluar rumah di saat maghrib, saat itu aku pun langsung menyadari dan juga memahami maksudnya. Pamali mungkin menjadi satu kata pamungkas yang akan mereka lontarkan, sebab orang-orang tua zaman dulu memang tidak bisa menjabarkan satu masalah secara mendetail. Kemampuan mereka untuk menerangkan jelas berbeda dengan kemampuan anak-anak di generasi saat ini yang tingkat pendidikan maupun intelektualnya sudah jauh melampaui mereka. Dan oleh karena kejadian itu, aku pun akhirnya memahami kenapa di waktu maghrib orang tua akan melarang anak-anaknya untuk berada di luar rumah. Jangankan anak-anak yang secara usia sangatlah rentan bersinggungan dengan hal-hal tak kasat mata, orang dewasa saja masih bisa tersesat memasuki portal gaib. Namun, itu semua kembali lagi pada pribadi seseorang. Kisah ini hanyalah untuk sekedar berbagi pengalaman. Tak ada sedikit pun niatanku untuk mengubah cara pandang seseorang. Selesai. Wow, luar biasa. Kisahnya singkat, padat, jelas, tapi hikmahnya banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari kisah barusan ya. Horornya dapat. Jadi pokoknya keren ya. Kisah ini adalah kisah yang dikirimkan dari salah satu subscriber kita yang bernama Bang Aldi. Halo Bang Aldi di Bogor, luar biasa pengalamannya dan itulah pembelajaran ya. Ya mungkin sedikit dari pendapat pribadi saya ya, karena memang banyak sekali orang yang punya pendapat seperti itu. Bahkan saya juga pernah ada di titik seperti itu ketika logika selalu bermain dengan logika. Dan terkesan seperti meremehkan sesuatu hal, tapi ternyata setelah dibuktikan barulah kita percaya. Tapi poinnya adalah jangan pernah meremehkan dan jangan apalagi berani-berani untuk menantang. Jadi kalau memang seandainya teman-teman mungkin Anda yang nggak percaya, udah nggak usah diungkapkan, apalagi sampai terkesan menantang. Dan yang jelas lagi orang-orang dulu memang ada yang beberapa wilayah yang bilang itu surup ya. Jadi menjelang maghrib sampai berakhirnya maghrib ini adalah waktu yang sangat sakral. Kalau kita ambil positifnya ya, jika ambil positifnya dan mau bermain logika silakan, itu bisa mungkin ya, karena memang pada saat-saat itu adalah saat-saat untuk menunaikan ibadah sholat maghrib ya. Jadi sangat tidak dianjurkan untuk berada di luar rumah sebelum sholat maghrib. Ya berarti kita harus bersiap-siap, kita mandi, membersihkan diri, bersiap-siap untuk sholat maghrib. Sampai dengan selesai ibadah sholat maghrib, baru itulah jam-jam aman. Mungkin kita ngambil ke situ aja ya, lebih ke safety-nya aja. Jadi tidak usah lagi mempertanyakan, apalagi meremehkan. Mungkin itu sih sekedar dari saya ya, saya pribadi mungkin tidak, dan sama seperti Bang Aldi tadi, tidak ada niatan untuk mengubah cara pandang seseorang, kembali lagi ke pribadinya masing-masing. Dan semoga saja kisah yang diberikan oleh Bang Aldi ini bisa menghibur para teman-teman sekalian, khususnya para pecinta penikmat horor, lebih khususnya kepada para subscriber daripada Ilo Bercerita maupun Extreme Movie dan Ilo Extreme. Dan sekali lagi terima kasih Bang Aldi atas kisahnya yang luar biasa, singkat padat jelas, horornya dapat, hikmahnya pun juga banyak ya. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain atau pendapat lain, silakan bisa dituliskan di dalam kolom komentar ataupun sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu.
Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, yuk bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, atau bisa juga ya di-share videonya ini, link videonya ya ke teman-temannya yang lain agar juga ikut terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa belum subscribe, yuk diklik dulu tombol merah subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat teman-teman mungkin yang mau seperti Bang Aldi ya, yang mau kisahnya dibawakan di antara ketiga channel kami, silakan bisa kirimkan kisah horor misteri yang berdasarkan pengalaman pribadi dari kisah nyata, bisa dikirimkan ke kami melalui nomor telepon 0878 4509 4752. Kami ulangi 0878 4509 4752. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Dan yang sudah mengirimkan tapi belum dibawakan, kami harap bersabar karena memang harus melalui proses penggarapan dulu ya. Dan insya Allah kami akan membawakan keseluruhan satu persatu. Dan sekali lagi terima kasih atas dukungannya selama ini teman-teman terhadap channel-channel kami, Ilo Bercerita, Extreme Movie maupun Ilo Ekstrim ya. Terima kasih karena kehadiran teman-teman lah kami selalu semangat untuk berkarya, untuk mengupload video di setiap harinya. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.